Perkenalkan, nama saya Amanda Isnaini Jelita Dewi, NPM 2115010141. Saya dari kelas 11A 11 mata kuliah Pendidikan Olahraga, dosen pengampu Bapak Julius Boy NB Barus MPD. Saya dari Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan menunjukkan tutorial permainan beregu menggunakan alat dan tanpa menggunakan alat. Pertama-tama, saya akan menunjukkan tutorial menggunakan alat. Adapun jenis permainan yang menggunakan alat yang akan saya berikan tutorialnya, saya memilih permainan tenis meja. Adapun tutorial dalam bermain tenis meja yaitu 1 poin untuk setiap bola mati. 2. Servis bergantian dalam kelipatan 2 per titik. 3. Pemain bergiliran menangkap bola. 4. Server hanya dapat menempatkan bola di ruangan sisi kanan lawan. 5. Sebuah permainan berakhir ketika seorang pemain mencetak 11 poin dan menang jika memenangkan 3 atau 4 kali set kemenangan. 6. Jika seri dan selisihnya 2, maka permainan akan berakhir, misalnya 13 dan 11 atau 15 dan 17. Kedua, saya akan menjelaskan permainan beregu tanpa alat. Adapun permainan yang saya ambil yaitu permainan kucing-kucingan. Adapun tutorial dalam bermain kucing-kucingan yaitu 1. Membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan. 2. Pilihlah pemain kucing dan tikusnya. 3. Pemain yang membentuk lingkaran melindungi tikus. 4. Lakukan permainan dengan baik. Demikianlah hasil tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton video saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Isnaini Jelita Dewi, NPM 2115010141 dari kelas 11A 11 mata kuliah Pendidikan Olahraga, dosen pengampu Bapak Julius Boy NB Barus MPD, Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permainan congklak dan cara bermain congklak. Adapun pengertian dari permainan congklak yaitu congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan papan kayu dengan lubang bulat yang berjumlah 14 hingga 16 lubang. Dari total jumlah lubang yang terdapat pada papan congklak, 2 diantaranya memiliki ukuran yang lebih besar dan terletak di ujung papan. Adapun tutorial dalam bermain congklak yaitu 1. Masukkan butir congklak ke dalam tempat bermain congklak. 2. Lanjutkan permainan sampai butir berakhir dan pemain lain melanjutkan permainan. 3. Lawan mengambil giliran dan melanjutkan permainan hingga buntutnya mati. 4. Setelah ronde pertama berakhir, setiap pemain akan mengisi rumahnya dengan butir tersebut. 5. Diakhiri permainan adalah penentuan. Butir congklak dari masing-masing rumah akan dihitung. Pemenang yang mendapat butir yang banyak dialah pemenangnya. Supaya lebih memahami, simaklah video yang akan saya tampilkan. Nah, sekarang kita akan belajar cara bermain congklak. Kita butuh papan congklak dan 98 biji-bijian atau kerang kecil. Dimainkan oleh 2 orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya duduk berhadapan seperti bermain catur. Pertama-tama, isi tiap lubang-lubang kecil milikmu dan milik lawan dengan 7 biji. Lubang besar atau rumah milikmu dan milik lawan dibiarkan kosong. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri. Ayo kita mulai. Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dengan cara sulit. Mulai dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang milikmu. Dengan gerakan searah jarum jam, isi tiap lubang dengan 1 biji. Ingat, jangan isi rumah milik lawan.
Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka ambil semua bijinya dan lanjut mengisi lubang-lubang yang lain. Jika biji terakhir jatuh di lubang milikmu yang kosong dan lubang milik lawan di hadapannya terdapat biji, maka ambil semua biji di dua lubang tersebut dan masukkan ke rumah kamu. Sekarang, waktunya giliran si lawan. Sama seperti tadi, ambil semua biji dari salah satu lubang dan isi tiap lubang yang lain. Kalau biji terakhir jatuh di rumah kamu, maka kamu bisa ambil biji-biji dari lubang lainnya, lalu lanjut kembali. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka giliranmu berakhir, dan sekarang ganti giliran si lawan. Lalu lanjut kembali dengan cara yang sama. Permainan selesai apabila sudah tidak ada biji lagi di lubang-lubang kecil. Hitung semua biji dari masing-masing rumah, dan siapa yang memiliki biji paling banyak adalah pemenangnya. Dengan bermain congklak, kita bisa melatih daya berhitung dan berpikir kita karena kita butuh strategi untuk bisa memenangkan permainan ini. Begitulah cara bermain congklak. Selamat bermain teman-teman. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga penonton dapat memahaminya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Isnaini Jelita Dewi, NPM 2115010141 dari kelas 11A11, mata kuliah Pendidikan Olahraga, dosen pengampu Bapak Julius Boy NB Barus SPD MPD dari Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peraturan baris berbaris. Yang pertama, saya akan menjelaskan sikap sempurna. Sikap sempurna adalah sikap berdiri, badan tegak, kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki, membentuk sudut 45 derajat, lutut lurus, paha dirapatkan dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki, perut ditarik dan dada dibusungkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan. Kedua tangan lurus dirapatkan di samping, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan di pinggir paha, menghadap ke depan, sejajar dengan jahitan celana. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang dan mulut ditutup. Pandangan mata lurus, mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya. Yang kedua yaitu istirahat di tempat. Istirahat di tempat adalah kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu, kedua tangan dibawa ke belakang badan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau di kopeleri, tangan kanan mengepal dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga yaitu hormat. Untuk hormat dimulai dari sikap sempurna, telapak tangan kanan dibuka dan jari tengah disimpan di ujung, harus membentuk mata pisau. Untuk telapak tangan jangan sampai terlihat dari arah depan, sedangkan untuk tangan kiri disimpan di jahitan celana. Yang keempat yaitu lencang kanan dan kiri. Lencang kanan diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna. Lencang kanan atau kiri setengah lengan lencang kanan atau kiri dilaksanakan saat pasukan dalam posisi bersab dan lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam berposisi berbanjar. Yang kelima yaitu lencang depan. Lencang depan untuk banjar kanan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan lurus ke depan ditambah 2 kepal tangan. Jari-jari tangan menggenggam punggung tangan menghadap ke atas. Untuk banjar tengah dan kiri, saf terdepan melaksanakan lencang kanan atau setengah lencang kanan setelah lurus, menurunkan lengan tanpa menunggu, dan semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya. Yang keenam yaitu hadap kanan dan hadap kiri. Hadap kanan saat aba-aba pelaksanaannya, kaki kiri dimajukan melintang di depan. Kaki kanan lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak 1 kepal tangan.
Berat badan berpindah ke kaki kanan badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan dan tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Sedangkan untuk hadap kiri, kaki yang dikedepankan adalah kaki kanan. Yang ketujuh yaitu jalan di tempat. Pada aba-aba pelaksanaannya, kaki kiri dan kaki kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri. Posisi paha dan badan membentuk sudut 90 derajat horizontal. Ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau tidak lebih ke belakang. Badan tegak, pandangan mata lurus ke depan dan lengan lurus dilepaskan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Yang kedelapan yaitu balik kanan. Pelaksanaan balik kanan yaitu kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Lakukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak satu kepal tangan tumpuan. Berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Dan tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat. Yang kesembilan yaitu maju jalan. Pelaksanaan maju jalan, kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi 20 cm, tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu jari tangan kanan, menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat, jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah kaki kanan, dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya dengan ayunan tangan ke depan 45 derajat, ke belakang 30 derajat, dan demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Yang terakhir yaitu langkah tegap. Pelaksanaan langkah tegap maju, pasukan dalam sikap sempurna. Langkah pertama, kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm. Bersamaan itu, tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat, dan langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dihentakkan lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm membentuk sudut 45 derajat. Bersamaan itu, lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu punggung. Ibu jari menghadap ke atas, lengan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Demikian penjelasan materi tentang baris berbaris yang saya bawakan. Semoga siapa saja yang menonton YouTube saya dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Isnaini Jelita Dewi, NPM 2115010141 dari kelas 11A11, mata kuliah Pendidikan Olahraga, dosen pengampu Bapak Julius Boy NB Barus SPD MPD, Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi.